Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 dengan topik Sekemas atau Sistem Informasi Super Kebahasa Masyarakat ingin menjelaskan hasil pekerjaan kami pada minggu yang ke-14, yaitu tentang testing. Sebelum kami menjelaskan, perkenalkan saya Anju Cok Lubis dengan NIM 12S19028 dan rekan Saya Marwani Claudia Napitupulu dengan NIM 12S19008. Saya Agnes Lagita Lumban Tobing dengan NIM 12S19013. Saya Anugerah Simjunta dengan NIM 12S19039. Saya Agustina Subon dengan NIM 12S19042. Baik, untuk penjelasan yang pertama, yaitu FR01 login akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan FR01 login. Test ID-nya yaitu FR0101. Untuk FR-nya kami menggunakan FR01, test name-nya login, objektifnya enter the identity of the user account and password to gain access right. Description-nya, this mechanism is part of security measure to alleviate the system security by authenticating its user. This testing is intended to retest the given credential to the existing customer data. The authentication must reject any credential that is not matched with the existing data or those who haven't confirm their email. Untuk preconditionnya, the user is still not logged in. Untuk date-nya tanggal 26 November 2021 jam 9 WIB. Untuk testernya saya sendiri Agustina Sibuan. Untuk testing scenario-nya yaitu navigate to the login page /login. Untuk evaluation kriterianya, the given credential are matched with the stored data. Untuk test case-nya, untuk test case FR0101, inputannya itu log customer with email and password are correct. Emailnya admin@gmail.com, passwordnya admin. Expected behavior-nya successful authentication message in show and the dashboard page in open. Untuk actual behavior-nya successful authentication message is show and dashboard page in open. Untuk verdict-nya ada paste. Untuk FR0102 log customer with password correct and wrong email, yaitu emailnya diganti menjadi admin12@gmail.com, passwordnya tetap admin. Untuk expected behavior-nya a successful authentication message is show and dashboard page is open. Untuk actual behavior-nya an unsuccessful authentication message is show and the login page is open. Untuk verdict-nya passage. Untuk FR0103 log user with wrong password correct and email. Emailnya admin@gmail.com. Untuk passwordnya diubah menjadi 12345. Untuk expected behavior-nya an unsuccessful authentication message is show and the login page is open. Untuk actual behavior-nya an successful authentication message is show and the login page is open. Untuk verdict-nya passage. Untuk FR0104 log user with the email and password are not correct. Email dan passwordnya di sini dibuat berbeda. Untuk emailnya wirusabling@gmail.com, passwordnya 12345. Untuk expected behavior-nya and successful authentication message is shown and the login page is open. Untuk actual behavior-nya and unsuccessful authentication message is shown, the dashboard page is open. Untuk verdict-nya passage. Untuk notes-nya double check it and all the cases pass. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya yaitu FR02 register untuk tes ID-nya, FR0201 untuk FR-nya, FR ID-nya, FR02 test name register, objective register user identity to get access right, description. The mechanism is part of creating an account to register an account. This test is to test the credential provided against the customer account. Untuk preconditionnya, the user didn't have an account. Untuk tanggalnya atau date-nya tanggal 26 November tahun 2021 pukul 21.30 WIB. Testernya saya sendiri dan Joshua Lubis. Untuk testing skenario, navigates to the login page atau ke login. Evaluation criteria, the data provided is in accordance with the request on the register. Untuk tes case-nya, yang pertama yaitu FR02 dengan ID FR0201, di mana di sini pada ID yang pertama user mendaftarkan dirinya dengan memasukkan semua data dengan benar dengan extracting before a successful account message in shown and the login page in opened. Untuk aktualnya a successful account message in show and the login page in opened dengan verdict passed. Nah, untuk yang tes case yang kedua yaitu FR0202, itu tidak semua data yang dia diisi pada form register, yaitu pada nick tidak diisi. Maka untuk expected-nya unsuccessful account message in sound and the register page is opened. Untuk aktualnya unsuccessful account message in sound and the register page is opened. Untuk verdictnya yaitu exit. Sedangkan untuk test case yang ketiga yaitu FR0203, yaitu dia mendaftarkan email yang sudah terdaftar sebelumnya. Untuk ini an unsuccessful account message in is source and the register page is opened. Untuk aktualnya an unsuccessful account message in sound and the register page is opened. Untuk verdictnya yaitu passed. Sedangkan test case yang keempat yaitu FR0204, yaitu nicknya telah digunakan sebelumnya pada yang mendaftar sebelumnya, yaitu unsuccessful account message is shown and the register page in opened. Sedangkan aktualnya yaitu an unsuccessful account message is shown and the register page in opened. Untuk verdictnya yaitu passed. Untuk notes-nya, double check it and all the case path. Untuk itu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan FR03 read profile. Untuk tes ID-nya FR0301. Untuk FR-nya FR03. Untuk tes name-nya read profile. Untuk objektifnya display the identity of user who have obtained access right. Description-nya, this mechanism is to display data from user when they are login. This test is intended to the test the data that has been registered can be displayed in this feature. Untuk preconditionnya, the user already has an account and has successfully logged in. Untuk date-nya tanggal 27 November 2021 jam 8.45 WIB. Testernya saya sendiri Agustina Sibuan. Untuk testing skenario-nya yaitu navigate to the profile page atau /user. Untuk evaluation kriterianya, credential displayed correspond to the data already stored. Untuk test case-nya ada satu yaitu FR0301. Inputannya the URL to review is http://100.0.1/dashboard/account. Untuk expected behavior-nya, a successful display data that has been entered during the registration. Untuk actual behavior-nya,
a successful display data that has been entered during registration. Untuk verdictnya pass. Untuk notesnya yaitu double check it and all the case pass. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu FR4 untuk update profile, test ID-nya FR0401, untuk FR ID-nya FR04, test name-nya update profile. Untuk tujuannya yaitu mengupdate profile dengan user yang udah login. Untuk deskripsi yaitu the mechanism is for updating data from the user at login. Untuk precondition, user telah berhasil login untuk menampilkan dan menampilkan profile. Untuk tanggalnya yaitu tanggal testingnya tanggal 27 November 2021 pukul 9. Testernya yaitu saya sendiri, Anjuca Lubis, testing skenario, navigate to profile page. Evaluation criteria, the given new data for profile. Untuk test case yang pertama yaitu untuk inputannya dia mengganti atau mengupdate semua data, yaitu name, email, sama address dan phone number. Untuk expected-nya yaitu all data was successfully update. Aktualnya all data was successfully update. Untuk verdict-nya yaitu basic. Untuk test case yang kedua yaitu FR0402, the part of the change data will be update. Untuk expected before-nya yaitu all data was successfully update. Untuk aktualnya all data was successfully update dengan verdict sama juga seperti yang pertama yaitu basic. Untuk yang ketiga yaitu FR0403 yaitu ada data yang tidak diisi, yaitu address. Maka expected before-nya yaitu all data was unsuccessfully update. Untuk aktualnya all data was unsuccessfully update. Untuk verdict-nya yaitu basic. Untuk notes-nya double check it and all the cases pass. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yaitu FR05 atau create info keluhan dengan test ID yaitu FR0501 dengan FR05 dengan test name-nya yaitu create info keluhan. Objektifnya yaitu membuat keluhan dari user yang telah memiliki akses, dan tes ini bertujuan untuk dapat meng-create dari keluhan yang telah dibuat. Deskripsinya, mekanisme ini membuat keluhan, info keluhan dari user yang telah login. Dengan preconditionnya, user telah login dan berhasil menampilkan halaman info untuk waktu testingnya yaitu 26 November jam 10:15. Testernya saya sendiri masih dengan Tobing. Testing skenario-nya yang pertama, navigation to the info keluhan page. Evaluation kriterianya yaitu the enter data are matched with the stored data. Test case yang pertama untuk create info keluhan ada tiga test cases. Yang pertama, all data required when creating a keluhan is filled in, atau semua data yang ada di membuat creating keluhan itu lengkap. Dengan expected behavior-nya, successful keluhan message is shown and the info keluhan page is open. Actual behavior-nya, successful keluhan message is shown and the info keluhan page is open. Verdict-nya yaitu pass. ID yang kedua yaitu slug that has already been made cannot be recreated, atau slug yang sudah dibuat sebelumnya tidak dapat diulang kembali. Dengan expected behavior-nya yaitu unsuccessful keluhan message is shown and the create info keluhan page is open. Dengan actual behavior-nya yaitu an unsuccessful keluhan message is shown and the create info keluhan page is open. Verdict-nya yaitu pass. Test case yang ketiga yaitu not all data required when creating a keluhan is filled in, atau semua data yang diisi tidak lengkap. Expected behavior-nya yaitu an unsuccessful keluhan message is shown and the create info keluhan page is open. Actual behavior-nya yaitu an unsuccessful keluhan message is shown
and the create info keluhan page is open. Verdictnya yaitu pass. Dengan notes, double check it and all the cases pass. Kemudian FR yang ke-6 yaitu read info keluhan dengan test ID FR0601. FR-nya yaitu FR06. Test name-nya yaitu read info keluhan dengan objektif this test is intended to test if the data that has been shown can meet on this feature. Description-nya yaitu this mechanism is for displaying data from the user after creating a complaint info. This is intended to see the data that has been registered can be displayed in this feature. Dengan precondition, user telah melakukan login dan berhasil menampilkan info page dari info keluhan. Kemudian date testingnya yaitu 27 November jam 10. Testernya Agnes Savita Lemban Tobing. Dengan testing skenario navigation to the info keluhan page atau slug info keluhan. Evaluation kriterianya yaitu the enter data are matched with the store data. Dengan test casesnya ada satu, yaitu inputnya the URL, the review is seperti pada berikut, kemudian expected behavior-nya a successful display data that has been entered daring created info keluhan. Dengan actual behavior, a successful display data that has been entered created info keluhan. Verdictnya yaitu pass. Dengan notes, double check it and all the cases pass. Kemudian FR selanjutnya akan dijelaskan teman saya. FR selanjutnya FR yang ke-7 yaitu update info keluhan dengan tes ID FR 0701. FR ID-nya FR07 dengan tes namanya update info keluhan. Objektif atau tujuannya adalah this test is intent to test if the data that has been updated can be made on this feature. Description-nya, this mechanism is for updating info keluhan from the user after creating info keluhan. This test is intended to test if the data that has been creating info keluhan can be updated on this feature. Precondition-nya adalah the user who is logged in has successfully created keluhan. Tanggal lakukannya testing tanggal 26 November 2021 jam 22. Testernya adalah saya sendiri. Testing skenario navigation to the info keluhan page dengan URI/info keluhan. Selanjutnya evaluation kriterianya the entered data are matched with the stored data. Selanjutnya test casesnya ada 4. Yang pertama yaitu all changeable data will be updated. Semua data yang bisa diubah akan di-update. Dengan expected behavior-nya semua data sukses di-update. Dan actual behavior-nya sama, all data was successfully updated. Oleh sebab itu verdict-nya pass atau diterima. Selanjutnya ID FR0702, and the part of changeable data will be updated atau sebagian data yang bisa diubah akan diupdate. Dengan expected behavior-nya all data was successfully updated dan actual behavior-nya all data was successfully updated. Oleh sebab itu verdict-nya pass. Selanjutnya adalah FR0703 yaitu slug that has been already made cannot be recreated. Slug yang sudah ada tidak akan bisa digunakan kembali atau dibuat kembali. Dengan expected behavior-nya all data unsuccessfully updated dan actual behavior-nya all data was unsuccessfully updated karena sama, makanya verdict-nya adalah pass. Yang selanjutnya yang terakhir FR0704 yaitu there is data that was not entered during the update. Pas ngupdate itu ada data yang tidak diisi atau dihapus. Jadi expected behavior-nya all data was unsuccessfully updated dan actual behavior-nya all data was unsuccessfully updated. Oleh sebab itu verdict-nya adalah pass atau diterima. Dengan notes, double check it and all the cases pass. Fitur selanjutnya yaitu delete info keluhan dengan test ID FR0801.
dengan FR ID-nya FR08, test name-nya adalah delete info keluhan dengan objektif this test is intended to test whether deleted data can be deleted on this feature. This test is intended to test if the data that has been created and updating info keluhan can be deleted on this feature. Description-nya, this mechanism is for deleting info keluhan after creating info keluhan. Precondition-nya, the user who is logged in has successfully created and updated keluhan. Date-nya 27 November 2021 jam 8. Dengan tester saya sendiri. Selanjutnya, testing skenario-nya, navigation to the info keluhan page dengan URI/info keluhan. Evaluation kriterianya, the enter data are matched with the store data. Test cases-nya ada satu dengan ID FR0801 dengan input push button delete where beside keluhan atau menekan tombol delete di samping keluhan yang telah dibuat tersebut. Dengan expected behavior, keluhan was successfully deleted atau keluhan berhasil dihapus, dan actual behavior, keluhan was successfully deleted. Karena sama verdictnya makanya pas. Dengan notes, double check it and all the case pas. Fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur 9, create questionnaire, test ID, FR0901, FR ID, FR09, test name, create questionnaire. Objective, this test is intended to test whether to create data on this feature. This test is intended to test if the data that has been created questionnaire on this feature. Description, this mechanism is for creating a questionnaire from the user at login. This test is intended to test when creating questionnaire. Preconditionnya, the user already has an account and has successfully logged in. Date-nya 26 November 2021 jam 11:30. Testernya saya sendiri. Testing skenario-nya, navigation to the questionnaire page atau URI-nya /ct questionnaire. Evaluation criteria, the enter data are matched with the store data. Test case-nya, test case yang pertama itu ID-nya FR0901, inputnya all data required when creating a keluhan is filled in. Expected behavior-nya, a successful questionnaire message is sound. Actual behavior-nya, a successful questionnaire message is sound. Verdictnya pass. Dan test case yang kedua FR0902, not all data required when creating a keluhan is filed in. Expected behavior and unsuccessful questionnaire message is sound. Actual behavior and unsuccessful questionnaire message is sound. Verdictnya pass. Baru notes-nya itu double check it and all the case pass. Fungsi selanjutnya adalah create OPD, test ID-nya FR1001, FR ID FR10, test name, create OPD. Objektifnya, this test is intended to the test whether to create OPD data on this feature. This test is intended to test if the data that has been created OPD on this feature. Description, this mechanism is for creating an OPD from the user at login. This test is intended to test when creating OPD. Precondition, the user already has an account and has successfully logged in. Date-nya 26 November jam 11:45. Testernya saya sendiri. Testing skenario-nya, navigates to the questionnaire control page atau kategori OPD. Evaluation kriterianya, the enter data are matched with the store data. Terdapat 3 test case. Test case yang pertama FR1001, inputnya all data required when creating an OPD is filled in. Expected behavior-nya, a successful OPD message is sound and the questionnaire controls page is open.
Actual behaviornya unsuccessful, OPD message is sound and the questionnaire control page is open. Verdictnya pass. FR test case yang kedua FR 1002, inputnya SLA or OPD is not filled in. Expected behaviornya an unsuccessful, OPD message is sound and the create OPD page is open. Actual behaviornya an unsuccessful, OPD message is sound and the create OPD page is open. Verdictnya pass. Test case yang ketiga FR 1003, SLA that has already been made cannot be recreated. Expected behaviornya an unsuccessful, OPD message is sound and the create OPD page is open. Actual behaviornya an unsuccessful, OPD message is sound and the create OPD page is open. Verdictnya pass. Notesnya double check it and all the cases pass. Fungsi selanjutnya ada create kategori, test ID-nya FR1101, FRID FR11, test name create kategori. Objektifnya this test is intended to test whether to create category data on this feature. This test is intended to test if the data that has been created category on this feature. Description, this mechanism for creating a category from the user at login. This test is intended to test when creating categories. Precondition, user already has an account and has successfully logged in. Date-nya 27 November 2021 jam 1.15. Testernya saya sendiri. Testing skenario-nya navigates to the questionnaire controls page or WRI-nya slash kategori OPD. Evaluation kriterianya, the enter data are matched with the store data. Test case yang pertama itu ID-nya FR1101, inputnya all data required when creating a category is filled in. Expected behaviornya, a successful category message is shown and the questionnaire controls page is open. Actual behaviornya, a successful category message is shown and the questionnaire controls page is open. Verdictnya adalah pass. Test case yang kedua FR1102, inputnya SLA or category is not filled in. Expected behaviornya an unsuccessful category message is shown and the create category page is open. Actual behaviornya an unsuccessful category message is shown and the create category page is open. Verdictnya pass. Test case yang ketiga ID-nya FR1103, input SLA that has already been made cannot be recreated. Expected behaviornya an unsuccessful category message is shown and the create categories page is open. Dan actual behaviornya an unsuccessful category message is shown and the create categories page is open. Verdictnya pass. Notesnya double check it and all the cases pass. Dan fungsi selanjutnya FR12 read OPD kategori. Test ID FR1201, FRID FR12, test name read OPD kategori. Objective, this test is intended to test if the data that has been shown can be met on this feature. Description, this mechanism is for displaying data from the user after creating an OPD and category. This is intended to see the data that has been created OPD and category can be displayed in this feature. Precondition, the user already has an account and has successfully logged in. Date 27 November 2021 jam 1.25. Testernya saya sendiri. Testing skenario-nya navigates to the questionnaire controls page or URI slash kategori OPD. Evaluation kriterianya, the enter data are matched with the store data. Di sini test case-nya hanya ada satu test case, ID-nya itu FR1201, input the URL to review is slash dashboard slash admin view questionnaire. Expected behaviornya, successful display data has been entered during created OPD and category.
Actual behavior-nya a successful display data that has been interpreted OPDN kategori, verdict-nya pass. Notes-nya double check it and all the cases pass. Fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang FR13 yaitu delete OPD. Untuk tes ID-nya yaitu FR1301, FR ID-nya FR13, tes name-nya delete OPD. Untuk objektifnya di sini pengujiannya itu untuk menguji apakah fitur ini berhasil menghapus, dan untuk deskripsinya mekanisme ini untuk menghapus OPD setelah OPD-nya dibuat. Untuk pengujian yang dimaksud yaitu apakah data yang telah dibuat itu telah berhasil dihapus pada fitur ini. Untuk preconditionnya, user telah berhasil memiliki akun dan berhasil login. Untuk date-nya belum. Untuk testernya saya sendiri. Testing skenario, navigate to the questionnaire control page / kategori OPD. Evaluation criteria yaitu the entered data are matched by the storage data. Untuk test case-nya di sini belum ada dilakukan testing pada fitur ini karena fitur ini belum berhasil dijalankan pada sistemnya. Untuk notes-nya double check it and all the case pass. Untuk FR 14 yaitu delete kategori, tes ID-nya FR 1401, FR ID-nya FR 14. Untuk test name yaitu delete kategori. Untuk objeknya yaitu untuk menghapus kategori. Untuk deskripsinya, the mechanism is for deleting kategori after creating kategori. Untuk precondition yaitu user telah memiliki akun dan berhasil login. Untuk date-nya juga masih kosong. Testernya saya sendiri. Testing skenario, navigate to the questionnaire controls page / kategori OPD. Untuk evaluation kriteria, the entered data are matches with the storage data. Untuk test case-nya juga belum ada gara-gara sistemnya belum berhasil. Maka untuk testingnya juga belum dilakukan. Untuk notes-nya double check it and all the cases pass. Fitur selanjutnya yaitu fitur ke-15 yaitu read questionnaire. Untuk tes ID-nya yaitu FR1501, FR ID-nya yaitu FR15, tes name-nya yaitu read questionnaire. Tujuannya yaitu untuk menampilkan semua data-data yang telah diisi sebelumnya yaitu pada read questionnaire. Untuk deskripsi yaitu the mechanism is for displaying atau menampilkan data dari user yang telah mengisi questionnaire. Untuk precondition ini user telah berhasil membuat akun dan telah login dan sebelumnya telah mengisi questionnaire. Untuk datanya yaitu tanggal 27, tanggal testing tanggal 27 November tahun 2021 pukul 10.15 WIB. Testernya saya sendiri. Testing skenario yaitu navigation to the questionnaire view page ya / questionnaire view. Untuk evaluation kriteria yaitu the entered data are matched with the storage data. Untuk test case-nya yaitu yang pertama FR 1501 yaitu dia untuk inputannya URL do review yaitu menampilkan pada URL http 1.2.0.8000/dashboard/admin view questionnaire. Untuk expected before yaitu successful display menampilkan data yang telah diisi atau yang telah dibuat pada fitur questionnaire. Untuk actual before yaitu successful menampilkan data untuk questionnaire yang telah diisi pada questionnaire sebelumnya. Untuk verdict-nya yaitu untuk notes-nya yaitu double check it and all the cases pass. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu fitur read informasi keluhan view atau read informasi keluhan untuk admin. Dengan tes sebelumnya untuk FR ini tidak dapat dilakukan testing karena fitur masih belum bisa. Dengan tes ID-nya yaitu FR 1601
FR-nya itu FR16 dengan test name-nya itu yaitu read informasi keluhan view. Objektifnya ya adalah this test is intended to test if the data that has been shown can be met on this filter. Dengan description, this mechanism is for displaying data from user after creating info keluhan. This is so that all info keluhan data that has been met can be displayed in this filter. Preconditionnya itu user telah melakukan login dan melakukan login. Dengan date-nya yaitu belum, testernya saya sendiri, test case-nya tidak dilakukan testing. Kemudian fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fitur selanjutnya, fitur ke-17, yaitu delete informasi keluhan dengan tes ID FR1701 dengan FR ID-nya FR17 dengan test name delete informasi keluhan view. Dengan objektifnya, this test is intended to test whether data can be deleted on this feature. This test is intended to test if data that has been created can be deleted on this feature. Description-nya, this mechanism is for deleting info keluhan after showing info keluhan masyarakat. Precondition-nya, user telah login dan sudah membuat dan masyarakat telah membuat informasi keluhan. Date-nya sebelumnya belum ada karena fitur ini belum di-testing karena fitur ini pada sistemnya belum tergunakan dengan baik. Testernya saya sendiri. Testing skenario navigates the information keluhan view page dengan URI/info keluhan admin. Dengan evaluation kriteria, the entered data are matched with the stored data. Karena tadi belum bisa di-testing, makanya test case-nya kosong. Fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan fitur FR18 yaitu logout. Untuk tes ID-nya FR1801FR. Untuk FR-nya FR18, untuk tes name-nya logout. Untuk objektifnya already enter user account, identity, and password and get access right. Untuk description-nya, this mechanism is part of security measure to elevate the system security by authenticating its user. This test is intended to test the given credential to the existing customer data. The authentication must reject any credential that is not matched with the existing data or those who even confirm their email. Untuk preconditionnya, the user already has an account and has successful login. Untuk date-nya tanggal 27 November 2021 jam 11.30 WIB. Untuk testernya saya sendiri. Untuk testing skenario-nya, navigate to the logout page atau /logout. Untuk evaluation kriterianya, the enter data are matched with the store data. Untuk test case-nya yaitu FR1801, inputnya itu adalah logout user with the email and password are correct, yaitu emailnya admin@gmail.com, passwordnya admin. Untuk expected behavior-nya, a successful logout message is shown and the login page is open. Untuk actual behavior-nya, a successful logout message is shown and the login page is open. Untuk verdict-nya yaitu pass. Untuk notes-nya, double check it and all the case pass. Baik, sekian hasil presentasi kerjaan kami pada minggu yang ke-14, yaitu tentang testing yang telah kami buat. Apabila ada perkataan yang salah maupun penjelasan yang kurang maksimal, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.